Tidak lama setelah itu mendadak ada seorang laki-laki yang memegang perut anak saya. Saya kaget. Sepersekian detik saya langsung lihat ke arah si bapak itu. Dia tersenyum. "Kamu siapa? Ngapain kamu colek-colek anak saya? Kamu pedofil ya? Ini orang udah colek-colek anak saya. Ini orang udah colek-colek anak saya." "Benar ya? Kamu sudah mencolek anak saya. Kenapa?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kemal. Mungkin masih ada yang ingat dan mungkin juga sudah banyak yang lupa. Sekitar tahun 2014 di bulan Maret menyeruak sebuah kasus yang sedikit menggemparkan ketika di salah satu sekolah swasta ibu dari siswa tersebut melaporkan terjadinya pelecehan seksual terhadap anaknya. Kebetulan saya pada waktu itu masih di dalam dan saya sempat bertemu dengan terpidana yang sudah divonis hukumannya. Dan pada saat perempuan ini masuk lah ya, terpidana ini masuk di blok D, blok kriminal D3, itu semua sontak satu lapas, satu rutan tuh gempar gitu. Ada yang langsung nunjuk-nunjuk, ada yang kata-katanya udah langsung, "Oh dasar kamu ya begini. Mungkin karena sentimen daripada setiap ibu-ibu ketika melihat, aduh gimana ya nanti anak aku juga dibegituin. Aduh gimana saya sedang di dalam terus anak saya siapa yang jagain ya." Nah, dan gak cuman itu. Pada saat pertama kali saya menginjakkan kaki di rutan Pondok Bambu, kebetulan saya bertemu dengan seorang ibu yang berusia sekitar 58 tahun, di mana dia dihukum atas kasus membantu suaminya melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya. Itu jantung saya tuh udah kembang kempis. Karena saya khawatir anak saya yang ada di luar itu kira-kira bagaimana. Nah, tingkat pelecehan seksual itu memang punya kelas lah ya, ataupun katakanlah ada yang ringan, terus juga mungkin ada yang menengah, sampai ada yang hardcore. Atau mungkin kalau kita dengar akhir-akhir ini banyak kasus pedofil lah gitu ya. Dan tanggal 26 Juni kemarin, kalau ibu-ibu ataupun semua sahabat Kema pada nonton, ada satu berita viral di mana ada seorang ibu itu teriak-teriak di mall ya kan. Tapi alasan, motif ataupun kenapa membuat Mrs. Devi itu teriak, sebenarnya kejadiannya bagaimana? Dan hari ini kami Kema Entertainment sengaja mengundang Mrs. Devi untuk hadir di sini, sharing, bercerita. Nawaitunya adalah jaga anak-anak kita dan bagaimana kita bisa mengantisipasi kejadian-kejadian serupa. Assalamualaikum Mrs. Devi. Waalaikumsalam Mbak Angie. Terima Sehat kasih ya? sudah diundang. Alhamdulillah sehat. Mentalnya bagaimana? Mentalnya lagi dikuat-kuatin karena gimana pun caranya saya tetap harus bisa menyuarakan apa yang harus disuarakan. Oh iya ya, karena itu nggak mudah ya. Nggak mudah. Saya aja soalnya Keanu nggak dikasih berkunjung sekali, gitu masih bisa kalem 2 kali, 3 kali udah teriak tuh. Kayaknya udah langsung marahnya tuh, gitu. Namanya ibu kalau udah berkenaan sama anak itu udah beda ya instingnya. Iya ya, artinya kita akhirnya nyalinya jadi bisa dikuadratin, Iya. bisa pangkat 3, pangkat 4. Nggak biasanya gitu, udah nggak biasanya. Saya tiap harinya ya nggak akan sereaktif ini kalau nggak berhubungan tentang anak gitu. Oke, jadi kalau sahabat Kema ingin mengetahui bahwasannya Mrs. Devi ini adalah ibu dari korban yang menurut Mrs. Devi itu anak saya kok diperlakukan seperti ini Iya. gitu. Kita dengarkan dulu ya sahabat Kema sebenarnya ceritanya tuh seperti apa. Iya. Silakan Mrs. Devi. Oke, jadi kronologinya tuh kayak gini. Itu terjadi hari Minggu di sebuah mall. Saya dan keluarga, saya, suami dan anak saya memang waktu itu pergi ke mall itu untuk nonton acara live show anak. Oke. Sekitar jam 5 sore waktu itu. Hanya waktu itu kami belum masuk ya, belum masuk ke area panggung. Saya masih ngobrol sama anak saya
Karena waktu itu anak saya mendadak gusar dan tidak ingin masuk lagi ke dalam, padahal kami udah jauh-jauh ke sana. Suami saya melihat ke arah sebaliknya. Saya sedang ngobrol, sedang merayu anak saya. Tidak lama setelah itu mendadak ada seorang laki-laki yang memegang perut anak saya Oke, jadi dari arah belakang ini. dari arah belakang, jadi seperti mau begini Iya, ya. kayak mau nge-grab gitu loh. Oke, Tapi oke. dia pegang set gitu. Itu yang setangkap pandangan saya waktu itu ya. Tapi anaknya Mrs. Devi ini usia Usia 7 tahun. 7 tahun, jadi posisinya ini sedang hadap-hadapan ya. Sedang hadap-hadapan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari belakang arah tuh kayak belakang, set gitu. Oke. Pegang perut anak saya. Saya kaget. Sepersekian detik saya langsung lihat ke arah si bapak itu. Dia tersenyum ke arah saya. Tersenyumnya tuh seperti puas dan nakal gitu. Oke. Senyumannya. Saya langsung merasa ini ada yang aneh, tapi waktu itu saya mencoba untuk berpikir jangan-jangan dia teman saya. Jadi saya lihat dulu, saya pastikan no, he's not my friend. Dia bukan teman saya. Saya langsung suruh suami saya bawa anak saya. Sepersekian detik itu cepet banget pokoknya kejadiannya. Tolong bawa anak kita. Saya langsung pergi ke si bapak ini. Saya langsung konfrontasi dia. Tapi waktu itu Mrs. Devi tuh kelihatannya udah sangat marah ya. Waktu itu lebih ke responsif ya, dan masih bertanya. Jadi elevate gitu, masih belum sampai tek marah gitu enggak. Karena saya ingin tetap mendapatkan jawaban. Saya bertanya waktu itu, "Kamu siapa? Ngapain kamu colek-colek anak saya?" Tegas saya bilang begitu, tegas. Belum ada emosi yang setinggi waktu di akhir ya, itu belum. Jadi masih terbangun gitu emosinya. "Kamu siapa? Ngapain kamu colek-colek anak saya?" Dia cuma lihat ke arah saya dan tersenyum. Oke, nah itu mungkin bikin itu tambah. udah mulai aneh itu, dari cara dari matanya memandang saya, dari senyumannya. Waktu itu dia pakai masker tapi ditaruh di dagu. Jadi saya bisa lihat senyumannya kan. Something wrong with this guy gitu. Saya merasa ini something off. Jadi langsung lagi, dan dia tetap jalan cepat. Oke. Jadi saya langsung mengikuti dia lagi. Saya tanya lagi, "Kamu ngapain colek-colek anak saya?" Jadi Miss Devi itu bertanya berapa kali ke dia? Artinya yang pertama di spot awal, terus yang kedua waktu sambil jalan, dan yang ketiga karena dia tidak juga berhenti, dia cuma menoleh ke arah saya sambil begini. Dia nggak berhenti. Akhirnya saya lepas masker saya teriak lebih kenceng karena memang waktu itu tempatnya sangat ramai ya. Live show udah mulai, musik di mana-mana. Jadi saya teriak sekencang yang saya bisa. Saya teriak lagi, "Kamu pedofil ya?" Oke, langsung terucap Langsung, itu ya. karena waktu itu harapan saya dengan memilih kata paling tinggi, paling keras yang saya tahu, dia akan berhenti at least. Ya kan? Orang kalau misalnya normal dia akan berhenti dan menghampiri saya. Paling nggak kita bisa berkonfrontasi di sana gitu kan, berargumen di sana. Enggak, dia tetap jalan. Dia tetap kabur dari saya waktu saya bilang, "Kamu pedofil ya?" Dia tetap kabur, dia masuk ke salah satu toko elektronik di depan, dia masuk, saya teriak-teriak lagi, "Ini orang udah colek-colek anak saya, ini orang udah colek-colek anak saya, kamu ngapain colek-colek anak saya?" Itu terus yang saya tanyakan. Dan kemudian, dia berlalu aja? Dia berlalu aja, tapi saya tetap kejar. Karena saya nggak puas, ini ada apa ini gitu kan. Nggak lama kemudian ada suara dari sisi kanan saya, suara bapak-bapak sedang membawa anak kecil umur 15 bulan. Saya taunya setelah itu, kalau ternyata umurnya 15 bulan, mendadak dia teriak, "Dia juga udah colek anak-anak saya, dia bilang kayak gitu. Kencang di sebelah saya. Di situ saya berpikir, oke, berarti yang jadi korban tidak hanya saya, tapi juga ada bapak ini. Saya tidak sendiri. Dan bapak ini juga teriaknya sekencang-sekencangnya Mrs. Devi juga karena ya. memang rame banget kan waktu itu. Saya berpikir bahwa ini nggak benar. Saya juga berpikir kalau misalnya korbannya ada saya, ada bapak ini, saya berasumsi waktu itu. Tempat ini sangat ramai, banyak anak kecil. Berarti bayangkan berapa anak kecil yang juga dicolek dan disentuh dan dipegang oleh orang ini. Waktu itu saya berasumsi. Yang pikiran pertama adalah fakta korbannya ada 2. Asumsinya adalah ketakutan saya, jangan-jangan dia telah memegang anak lainnya juga. Lalu dia mencoba untuk kabur. Dia naik ke eskalator. Si Bapak M bilang pada saya, "Tenang Bu, saya yang handle." Dia bilang gitu. Dia mengejar lewat eskalator. Saya waktu itu di bawah terdiam sebentar karena suami saya di sebelah kiri bilang, udah.
Oke. Mungkin ada dua hal. Dia pertama, dia tidak ingin saya terluka kalau mengejar misalnya. Yang kedua juga dia nggak mau rame. Tapi Mrs. Dev ini sampai punya keberanian untuk mengejar, Terus mengejar. begitu. Nah, di titik itu saya sempat berpikir sebentar, lalu saya memutuskan no, saya harus tetap mengejar orang ini dan memastikan dia dikurung. Oke. Itu. Jadi saya langsung bilang ke suami saya, no, saya akan kejar, tolong jaga anak kita, jauhkan dari situasi ini. Jadi Betul. harus dijauhkan dari situasi ini biar saya yang hadapi. Udah, saya naik ke atas, saya lari, waktu itu sudah jauh jarak saya dengan si pelaku. Saya tanya saya bertemu dengan salah satu security perempuan di sana. Terus saya tanya, di mana Bu? Gitu. Di sana Bu, di sana Bu. Saya lari. Iya. Waktu saya lari kencang itu saya sadar, saya takut kehilangan orang ini. Saya belum dapatkan mukanya. Kalau misalnya dia hilang, saya nggak ada bukti foto ataupun video Iya. untuk mencari orang ini. Waktu akhirnya saya bertemu di titik eskalator terakhir waktu itu, saya langsung pegang HP, saya record Ya. yang akhirnya viral sampai sekarang itu. Saya record, saya panggil dia, kamu ngapain colek-colek anak saya? Kamu siapa? Sampai lantai atas. Jadi saya tuh lari itu dari hall sampai XX1, sampai lantai paling atas. Dan dia tidak menjawab sama sekali. Tidak, dia Sama sekali. tetap berusaha lari sampai akhirnya security datang, sekitar 5 atau 6 security datang dan membawa dia, menggiring dia bersama-sama ke security kantor di basement 2. Oke. Dalam perjalanannya, saya baru tahu waktu itu Pak M itu sempat mengkonfrontasi dia juga. Lo gila ya? Lo udah pukul gue waktu gue lagi gendong anak. Lo gila ya? Ntar kalau anak gue kena gimana? Jadi ternyata waktu saya tertinggal jauh tadi, Iya. si pelaku sempat memukul Bapak M 2 kali. Astagfirullahaladzim. Waktu itu Bapak M sedang memegang anaknya, sedang memegang bayi, bayangin. Kalau misalnya kena gimana gitu. Nah, ditanyakan kenapa dia memukul? Dia nggak banyak maksudnya orangnya tuh nggak bisa yang kita tanya terus dia jawab gitu, enggak. Kebanyakan ya dia fokus sama apa yang ingin dia omongin. Misalnya kayak waktu kita mulai duduk di security, dia tuh sempat bilang, udah ya, gue cuman punya waktu setengah jam nih, abis ini gue ada acara. Oke. Gitu. Kami bingung kan, ini orang ngerti nggak sih kalau dia tuh sedang dalam masalah gitu kan? Iya. Kenapa dia merasa bahwa setengah jam itu cukup lalu kita udah gitu kembali Tapi ke kata kehidupan pertama masing-masing. ketika dikonfrontir lah katakanlah ya, dan Mrs. Devi kan ingin mengetahui gitu kan motifnya, itu bagaimana jawabannya? Dia cuman bilang diem loh ke saya. Makanya si Bapak M bilang kan, lo jangan sembarangan ya sama ibu-ibu gitu. Jadi dia lebih banyak melawan selama kejadian itu. Oke. Dan lebih banyak akhirnya mereka berdebat, berargumen. Dan berargumennya itu menariknya si Bapak M dan pelaku berargumen dalam bahasa Inggris full dari awal sampai akhir in American accent. Jadi itu menunjukkan bahwa si pelaku ini bukan orang biasa. Dia orang pintar. Baik. Dia bisa berbahasa dengan sangat baik dan dia bisa menjawab setiap argumentasi dari Bapak M. Nah, kira-kira di dalam bahasa Indonesia apa yang didebatkan atau yang dibicarakan? Intinya adalah mereka saling menghina sih lebih tepatnya. Seperti lo gila ya? Iya emang gue gila, emang kenapa? Lebih kayak gitu tapi diulang-ulang terus. Diulang-ulang saling mengumpat dua orang ini. Sampai akhirnya di satu titik saya mencoba untuk mendekati dia duduknya. Saya tanya lagi, jadi benar ya kamu sudah mencolek anak saya? Kenapa? Kamu gak waras ya? Itu yang saya bilang. Oke. Kamu gila ya? Waktu itu dia jawab, iya, gue emang gak waras. Emang kenapa? Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, iya, gue emang udah colek-colek anak karena gue gemes. Emang kenapa? Oh, itu disaksikan oleh dia sendiri? Iya, semua orang di sana bisa bersaksi bahwa dia memang bilang seperti itu. Karena waktu itu kan banyak security. Nggak, mukanya gimana tuh pas ditanya, Ya, ekspresinya? Ngelawan kayak Nantang. nantang Oke. gitu. Udah, karena saya sadar dia mengakui apa yang telah dia lakukan, saya langsung pegang HP. Saya bilang, oke,
berarti kamu mengakui ya, saya record ya, gitu. Oke. Saya langsung pegang HP, saya record, terus saya bilang, nah sekarang bilang lagi, kamu udah colek-colek anak saya kan? Iya. Terus dia cuman bilang gini, mana alamat lo, gue bunuh semuanya. Allahu Akbar. Jadi akhirnya yang terrecord adalah ancaman pembunuhan dari dia, gitu. Oke. Nah, setelah itu akhirnya pada saat sekarang ini kan dia dinyatakan sebagai orang dengan gangguan kejiwaan. Belum sih sebenarnya Mbak Enji. Jadi waktu hari itu akhirnya kita mengurus ini lebih lanjut ya, karena ini nggak bener ya, ini orang nggak Oke. bener. Kita ada feeling ini nggak tepat, ini ada yang salah dengan orang ini, sehingga si Pak M pun untungnya Pak M ini menurut saya termasuk orang yang punya power, karena dia bisa langsung menghubungi pengacara, bisa langsung menghubungi kuasa hukum, Oke. menghubungi ajudan, bahkan menghubungi orang-orang Polres untuk datang ke sana. Oke. Waktu itu saya sempat bersyukur, paling tidak saya bersama dengan orang yang punya kuasa, karena Iya. saya waktu itu hanya punya follower tanda kutip, karena apa yang terjadi langsung saya upload, ya Oke. kan. Sedangkan si bapak ini punya kuasa, sehingga dia bisa tahu ini itu stepnya harus kemana. Kalau tidak ada si bapak M, bisa jadi malam itu saya disuruh damai, saya damai di pos satpam, karena Oke. saya nggak tahu kan. Saya taunya itu pokoknya orang ini harus dikurung udah, harus ditangkap udah, tapi saya nggak tahu prosesnya bahwa yang kayak begini ini bisa diurus ke polisi, bisa dilaporin. Iya, betul. Saya baru tahu hari itu kalau yang Tapi berarti begini bisa keputusan dilaporin. ODGJ-nya ini tidak Belum, pada bahkan sampai saat sekarang. Oh, karena Belum. yang viral itu kan adalah bahwa si pelaku ini diduga memang Diduga sih. ODGJ. Jadi waktu kita sampai ke Polsek, lalu kita ke Polres, di Polres ketemu sama PPA unit, kita ngobrol sama polisi di sana. Saya harus mengulangi berkali-kali dari jam 5 sore sampai jam 12 malam itu saya ulangi terus karena bertemu dengan banyak polisi kan. Jadi Iya. ngomong sama si A, ngomong si B, ngomong si C. Pemeriksaan lah ya. Saya ngomong terus, dan waktu di Polres kami udah dipisahkan dari Oke. pelaku. Di Polres itu saya cuma diberitahu oleh polisi bahwa Ibu, ini orang memang kayaknya nggak bener deh Bu. Ini kayak, Oke. jadi ini kayaknya orangnya emang gila deh Bu. Loh kenapa Pak? Saya bilang gitu kan. Iya, dia itu sekarang pup di celana, terus dia merayap-rayap di lantai. Ini adalah ungkapan dari Polisi. Oke. Jadi saya nggak lihat sendiri gitu. Dia merayap-rayap di lantai. Terus dia kalau ditanya ngejawab terus, malahan nantangin Baik. terus, tapi nggak pernah menjawab pertanyaan. Berarti sama Oke. seperti waktu di pos. Terus dia gampang marah, emosional sekali. Dia ingin HP-nya dicas. Waktu saya minta HP-nya malah direbut. Gimana Oke. caranya kita ngecas kalau nggak bisa dapat HP-nya? Jadi isinya itu marah-marah dan melakukan hal-hal yang seperti orang gila gitu. Jadi Tapi waktu itu belum dinyatakan belum. bahwa pelaku ini adalah belum, tidak OD. ada surat dari ahli yang menyatakan bahwa dia ODGJ. Udah, Oke. akhirnya saya disuruh menunggu. Walaupun saya nggak ngerti waktu itu, saya nggak ngerti kenapa saya tuh disuruh menunggu, apalagi sih. Iya. Saya pikir waktu itu saya sudah melaporkan, ya sudah gitu loh. Saya harus pulang ini gitu Ya. kan, karena anak saya waktu itu kan nggak mau pisah dari saya. Jadi anak saya tuh ikut ke PPA unit itu. Oke, jadi Gitu. mungkin juga traumatized juga mungkin ada karena dia kan nggak mau. Mrs. Devi kan Iya. udah apa ya namanya seorang ibu memperjuangkan anaknya, saya udah bisa Betul. kebayang itu. Betul. Nah, udah terus sekitar jam 23.00 ternyata kami dimasukkan ke dalam ruang mediasi. Disitulah saya tahu kalau saya dipertemukan dengan kedua orang tua dari pelaku. Gitu. Oke, berarti pelaku ini sekitar usia berapa? Kelahiran tahun 83, umur sekitar 39 tahun. Waktu itu pun saya juga kaget ya, ternyata masih punya orang tua. Saya pikir dia udah orang dewasa gitu loh, Iya, ngerti nggak sih? betul. Jadi waktu dibilang ini kami sudah telepon orang tuanya, jadi kami akan pertemukan ibu dengan orang tuanya ya. Oh gitu. Oh, ya Hasilnya? udah, akhirnya saya masuk ke dalam ruangan mediasi. Kedua orang tuanya langsung sungkem sama kami waktu itu, menangis, meminta maaf atas kelakuan anaknya dan apa yang terjadi pada anak-anak kami. Saya jujur aja waktu itu hati saya tersentuh ya, gimana ya, saya berempati gimana saya juga orang tua gitu. Mereka udah sepuh, saya bisa melihat mereka ini orang-orang baik dari tatapan matanya, dari ceritanya, mereka orang-orang baik.
Kemudian si bapak memulai dengan begini, "Ibu, saya ingin menceritakan latar belakang anak kami, tapi demi Allah ini bukan untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh anak kami. Tidak, saya hanya ingin menceritakan latar belakangnya." Kemudian dia bercerita ternyata anaknya itu umur 39 tahun, sudah 2 tahun ini tinggal bersama mereka. Sebelumnya sangat normal, bekerja di perusahaan internasional sebagai senior brand manager. Tinggal sendirian di apartemen sampai akhirnya 2 tahun yang lalu dia berhenti kerja. Saya kurang tahu ya, entah itu berhenti kerja atau dipecat atau bagaimana, saya nggak tahu. Yang jelas berhenti kerja, akhirnya tinggal bersama mereka. Nah, sejak tinggal bersama mereka menyadari bahwa ada yang aneh sama anaknya. Ada perubahan perilaku. Ada perubahan, iya. Si ibu mengatakan, "Saya tidak mengenali anak saya lagi." Baik. Seperti itu. Akhirnya diperiksa ke dokter, diperiksa ke MRI, dicek otaknya, terus katanya ada masalah di otaknya, ada masalah di paru-parunya. Tapi si bapak sendiri bilang, "Saya juga nggak ngerti itu istilah kedokterannya bagaimana. Yang penting ada masalah di otak, ada masalah di paru-paru." Tapi perubahan perilaku itu dirasakan oleh keluarganya dan terjawab tidak apakah memang si pelaku ini sering melakukan hal tersebut? Nah, kemudian saya sempat bertanya, "Pernah dibawa ke psikolog atau psikiater nggak?" gitu. Sudah Ibu, 2,5 bulan ini sudah dibawa ke psikolog dan psikiater. Akhirnya 2,5 bulan ini tuh dia dikurung. Jadi sebelum kejadian ini dia sempat dikurung dulu di dalam rumah. Gitu, pengobatan dikurung dalam rumah. Baru seminggu ini loh Bu, kami tuh keluarkan dia karena udah nggak kuat. Dia ini udah kayak ingin keluar, abis gitu marah karena nggak dibolehin untuk keluar gitu. Mbak, jadi latar belakang bahwa keluarga juga ikut merasakan bahwa ada ya seperti hal-hal yang tidak normal lah terhadap bapak ini. Kalau dari yang dimengerti oleh ibunya, istilah dari psikolog yang dimengerti oleh ibunya adalah anaknya sedang depresi. Seperti itu. Kemudian waktu itu saya terenyuh, to be honest ya, saya terenyuh karena gimana ya, saya ngebayangin orang tua di usia senjanya ada ujian anaknya begini gitu. Tapi waktu itu mungkin karena saya perempuan, saya ibu, jadi saya waktu itu nggak banyak mengkonfrontasi, apalagi dia udah minta maaf. Yang saya tanyakan waktu itu cuman ke bapak, saya tanya, "Apakah bapak tahu bahwa anak bapak ini memiliki kelakuan menyimpang, pedofil misalnya?" Saya langsung to the point. Dia jawab, "Ibu, saya tahu bahwa anak saya LGBT, tapi saya tidak tahu kalau anak saya pedofil." Begitu. Baik, karena kata memang si bapak. Tapi ada ketika dia mengatakan itu, orang tuanya mengatakan itu, ada banyak. Si pelakunya ada? Oh enggak, pelaku ada di ruang terpisah. Jadi pelaku ini dalam keadaan yang udah parah. Dia tuh udah kotor, bau, merayap di lantai, udah nggak mungkin disebelahin sama kita lagi. Jadi memang mungkin pas dicolek itu, walaupun memang colekannya itu menurut menurut semua ibu-ibu lah, apabila dicolek kan biasanya kalau kita gemes kan halo gitu, kan saya seneng gitu lihat anak kecil ya. Tapi itu juga, tapi kan kita itu ibu ini punya insting ya. Betul. Mbak Angie, kita tuh bisa kok ngebedain mana yang ini udah aneh, mana yang ini wajar. Betul. Gitu. Dan memang kan ada. Jadi kalau misalnya ada orang kemarin itu sempat, kalau di Instagram saya, semua orang itu sangat mendukung dan salut dengan apa yang saya lakukan. Betul. Jadi 99,9% itu ngedukung. Tapi di platform lainnya ternyata berkata, "Allah, hanya dicolek aja lo lebay, halah hanya dipegang aja lo lebay." Terus ada yang mencontohkan kayak Mbak Angie tadi loh, "Aku juga sering tuh gemes sama anak kecil, masa kayak gitu nggak boleh?" Nah, saya bilang konteksnya. Betul. Konteksnya tuh berbeda. Dan mungkin juga caranya kalau misalkan kita gemes. Dan in the end adalah kita terus ditarik ke belakang. Ternyata memang si orang ini punya latar belakang penyakit kejiwaan kan, sedang depresi. Iya, dan di sini saya baru tahu kalau dia punya gangguan mental organik. Berarti yang saya hadapi saat itu, saya tidak sedang berhayal. Betul. Yang saya lakukan saat itu adalah hal yang benar. Dan saat orang bilang itu hanya dicolek, itu berarti
tergantung sama nilai yang dipegang oleh orang. Dan ada hal-hal yang sesungguhnya itu tidak boleh dikecilkan. Iya. Artinya kan ketika colekan itu kayak misalkan gemes kita biasanya pegang di pipi gitu Dan ya. itu kan nggak mungkin Mbak Enji, nggak Ini kan mungkin Mbak dari Enji perut tuh ya. out of nowhere ada anak kecil pegang pipi terus Mbak Enji sambil jalan tek megangin anak orang, Betul. nggak mungkin. Apalagi ini pasti dipegangnya, biasanya ada introducingnya, misalnya Mbak Enji ketemu sama saya, aduh Mbak etikanya lah ya. Devi gitu, anaknya lucu banget, cubit misalnya gitu. Tapi Misalnya ini yang dicolek juga kan bukan daerah-daerah yang biasa dicubiti ketika kita ini gemes kepada iya. anak-anak. Ini kan Tapi di bagian perut dan dengan iya, caranya juga agak aneh gitu. Sekali lagi juga saya juga bilang di Instagram saya, akhirnya saya merasa bahwa oke, di sini berarti awareness orang tentang otoritas tubuhnya itu kurang. Betul. Tentang istilah pelecehan pun kurang, karena banyak di platform lainnya ya, bukan di tempat saya, itu merasa bahwa ini itu hal biasa, dicolek, dipegang, dielus misalnya sama orang asing, itu hal yang biasa. Padahal katahannya itu akan mengecilkan makna dari sebenarnya, di mana kita itu punya otoritas pada tubuh kita sendiri. Standarnya sama, mau untuk orang dewasa ataupun untuk anak kecil sama. Kami memiliki hak pada tubuh kita. Kami memiliki hak untuk mengiyakan atau mengenggakkan orang yang ingin menyentuh dan kita. memang harusnya kan saya belum begitu mengikuti ya, tapi ketika saya dulu pernah berkesempatan sekolah di luar, ketika kelas 8, kelas 7 itu kami sudah diintroduce dengan ini loh seksual area kalian dan tidak boleh disentuh oleh siapapun dan bahkan tidak boleh dilihat oleh siapapun. Betul, begitu ya. betul. Nah, mudah-mudahan sih kita berharap dengan pengakuan daripada Mrs. Devi terhadap apa yang terjadi itu kan perlu keberanian. Saya sendiri salut karena untuk sampai kepada stage itu banyak yang akan pertama hanya terperangak gitu, terus dia shock gitu kan, baru dia sadar setelah 2-3 jam kemudian, atau orangnya bahkan udah 2 atau 3 hari kemudian, oh harusnya gue kemarin kayak gini nih. Betul. Harusnya gue kemarin gini nih gitu. Nggak ada yang langsung bisa at that time at gitu, that time. Dan kan kalau responsif. kita nggak langsung kan kita nggak bisa membuktikan. Betul. Sementara negara ini selalu perlu dengan apa yang dinamakan pembuktian begitu. Betul. Dan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan kadang-kadang tidak akan ditanggapi. Apalagi pelecehan yang kalau katanya polisi, toh nggak diobok-obok, cuman dipegang aja, itu nggak apa-apa gitu. Itu saya sedih banget dengernya, karena itu artinya awareness orang tentang pelecehan sendiri itu masih sangat kurang. Sesimpel ya Mbak Enji, sesimpel catcalling aja itu sebenarnya pelecehan. Jadi sebenarnya yang diajarkan untuk mengetahui daerah tubuhnya adalah otoritasnya dia tidak hanya anak kecil, tapi kita orang dewasa pun harus mau mengajari diri kita untuk menghargai diri kita sendiri dan orang lain. Betul. Nggak bisa sembarangan pegang, colak-colek, nggak bisa. Dan ini mungkin yang masih artinya dalam wilayah yang public area ya. Iya, betul. Terbayang tidak ketika anak-anak kita di dalam dunianya mereka, dunia maya dan dicolek secara minta dong fotonya, private area kalian begitu. Ini kan juga sahabat Kemah, artinya keberanian daripada Mrs. Devi ini perlu kita ancungin jempol. Paling tidak nawayitunya adalah supaya kita ini bisa menghentikan cikal bakal daripada perubahan seksual. Betul. Yang bisa kemudian tendensinya jadi pedofil, ya kan, atau penyimpangan seksual lainnya. Begitu. Harapannya Mrs. Devi ini ketika kan sekarang kasusnya sedang berlanjut ya. Iya, jadi begini. Kalau untuk masalah kasus, malam itu saya itu sempat berdebat dengan polisi. Karena waktu itu polisi bilang, Ibu ini karena orangnya ODGJ jadi nggak bisa nih Bu dilaporkan, karena memang secara undang-undang nggak bisa gitu. Terus waktu itu saya langsung bersikukuh, saya bilang, Bapak tahu si pelaku ODGJ dari mana? Keluarga dari tadi nggak bilang loh kata-kata ODGJ. Keluarga bilang anaknya depresi, kecuali Bapak kasih tahu ke saya kalau depresi termasuk ODGJ. Saya juga nggak tahu kan waktu itu. Terus si Bapak bilang, wah kalau misalnya masalah depresi masuk ODGJ atau tidak itu biar ahlinya Bu yang bilang. Exactly Pak, betul. Berarti apa? Di titik ini kita tuh sama-sama nggak tahu dia ODGJ atau tidak. Betul. Jadi dugaan, belum bisa dilaporkan. Dugaan saja saya bilang. Oleh karena itu saya butuh surat
resmi dari ahli yang menyatakan dia ODGJ atau tidak. Baik. Kalau udah ada suratnya, Bapak bilang tidak bisa diproses, ya sudah, berarti sekarang harus jadi tanggung jawab dari orang tua untuk membawa dia di RSJ, dikurung di sana karena dia berbahaya jika dia dikeluarkan lagi dan masuk ke dalam masyarakat. Saya bilang seperti itu. Harapannya Mrs. Devi sendiri nih, apabila misalkan mentok nggak bisa gitu kan, berarti kan ada hal yang harus diperbaiki, begitu Betul, ya. betul. Mungkin ketika kita nggak fokus kepada si pelecehan seksualnya, tapi kita fokus kepada bagaimana orang-orang dengan gangguan kejiwaan ini bisa betul-betul di well treatment, Betul. supaya akhirnya tidak menimbulkan ibarat Betul. katanya kekhawatiran di masyarakat. Betul. Jadi maksud saya adalah jika memang tahu keluarga atau teman atau siapapun yang memiliki tendensi untuk melakukan penyimpangan begitu, sebenarnya ini adalah sebuah kewajiban Betul. dari orang sekitarnya untuk membawanya ke rehabilitasi misalnya, ke RSJ misalnya, karena kalau tidak, selain dia akan membahayakan dirinya sendiri, dia juga akan membahayakan orang lain. Oke. Mungkin hal ini yang terjadi sama saya termasuk yang ringan. Betul. Termasuk yang ringan. Betul. Tapi Termasuk yang ringan, hanya kan suara saya sangat kencang, seperti itu kan. Tapi masalahnya, jika yang ringan saja itu dinormalisasi, diwajarkan Dan dan diabaikan dan dikecilkan. dikecilkan, nanti kalau menjadi besar bagaimana? Gitu. Baik ya sahabat Kema, jadi pada hari ini sesungguhnya Mrs. Devi datang untuk memberikan kita sedikit keberanian kepada ibu-ibu yang mungkin di sana mengalami kasus yang serupa. Betul. Karena ketika saya berada di lapas juga ada beberapa kasus yang seperti demikian, misalkan babysitter terhadap anaknya begitu, dan mungkin orang tuanya karena punya high profiling takut untuk melaporkan. Betul. Nah ini kedatangan Mrs. Devi ke sini adalah pertama-tama untuk meyakinkan kita bahwa apabila hanya dicolek sedikit pun, ya kan, nggak usah pelecehan seksual yang ada fisiknya, yang verbal aja itu bisa kita laporkan. Dan At least tegur, Mbak Enji. Betul. Beranilah untuk bersuara, menegur orang yang melakukan hal yang tidak seharusnya, apalagi sudah melanggar otoritas tubuh kita. Betul. Tegur, jangan malu, karena seharusnya yang malu itu bukan kita, Ya. tapi orang itu. Betul, Yang jadi- takut bukan kita, harusnya orang itu. Jadi tadi sebelum ini Mrs. Devi pernah bercerita bahwa sekarang kok jadi kebolak-balik gitu. Justru kita ini malu menegur ketika ada seseorang yang melakukan maaf kata ya, pelecehan. Nah karena aduh takut rame, aduh nanti ribut, aduh nanti kalau orang tahu kita. Nah, tapi pada hari ini sahabat-sahabat Kema, saya yakin juga semua yang nonton pasti berterima kasih kepada Mrs. Devi. Apapun tanggapannya, pro kontranya, ujungnya mau sampai kemana, tapi kita harus meyakini bahwa anak perlu diselamatkan daripada pelecehan seksual. Jangan sampai kita memberikan sedikit ruang bagi mereka untuk memulai. Kalau bisa kita mengantisipasi sehingga cikal bakal ya perubahan sikap Betul. lah ya ini tidak akhirnya menjadi pedofil. Jangan ada pemakluman untuk hal ini, walaupun di kejadian yang paling ringan seperti yang saya alami seperti itu. Jangan ada pemakluman. Sekali dimaklumi, dia akan semakin berani dan akan meningkat. Karena apa? Dia nggak pernah mendapatkan resiko dari apa yang dia lakukan, sehingga dia merasa, oh saya ngelakuin ini enak kok, bebas kok. Iya. Dan Mbak Enji tahu ya, setelah saya mulai speak up, langsung banyak komen-komen yang naik ke atas. Nah, Tentang orang ini. Bayangin, Waduh. berarti Nauzubillah min zalik ya. ternyata orang ini itu Fenomena iya, gunung es berarti orang jangan ini sampai. itu sudah melakukan banyak kegaduhan di mall itu di hari-hari sebelumnya. Oke. Karena itu karyawan yang cerita. Pernah juga ada seseorang yang memergoki, dia sempat mengangkat anak kecil di playground. Bayangkan. Terus yang ketiga, ada juga yang cerita dia pernah masuk ke salah satu kolam renang di perumahan. Dia masuk cuman pakai celana dalam, lalu berfoto selfie dengan anak-anak di sana. Astagfirullahaladzim. Dan tidak ada yang berani untuk menegur dia. Security pun itu lebih kayak tertegun dan terus aku harus apa ya? Nah, di sini saya sadar bahwa berarti orang kita ini masih banyak yang perlu untuk diedukasi tentang haknya berbicara. Kamu kalau misalnya melihat sesuatu tidak sesuai dengan seharusnya, tidak wajar, kamu boleh kok untuk bersuara, boleh kok untuk menegur.
boleh menegur dengan baik pertama, kalau dia tidak bisa sedang, kalau tidak bisa lagi keras. Betul, dan itu yang penting dilindungi tegur, semuanya betul. Yang oleh penting tegur. undang-undang. Jangan diam saat melihat ada pelecehan yang terjadi padamu atau pada orang di sekitarmu. Betul. Jadi baiklah sahabat Kemah, hari ini sepertinya kita mendapatkan suatu enlightenment yang luar biasa. Menjadi seorang ibu perlu berani. Ya, karena kalau kita nggak berani, kita akan menyesal di kemudian hari bahwa pada saat itu kenapa saya nggak berani berteriak untuk anak saya. Jadi keberanian kita yang terukur tentunya dan punya informasi dan pengetahuan yang cukup, kita akan bisa melindungi anak-anak kita dari potensi-potensi kejahatan-kejahatan yang akan membuat masa depan anak kita ini menjadi tidak baik. Nah, Mrs. Devi sekali lagi terima kasih untuk kedatangannya. Kami juga menyemangati terus Mrs. Devi untuk mudah-mudahan nantinya bisa memperoleh hasil. Dan yang paling penting catatannya, jangan sampai ada orang berlindung di balik, oh saya ini gila, saya ini tidak waras, Iya, begitu betul. kan? Karena Iya. itu yang mau dikejar oleh Mrs. Devi. Iya. Kalau misalkan memang sudah ada Suratnya, Suratnya. dan memang dia memang gila, Betul. saya berharap dia benar-benar dikurung di sana dalam Betul. jangka waktu yang lama. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada mungkin pemerintah yang sudah proaktif ya membantu, walaupun ada sedikit ungkapan-ungkapan yang hanya. Oke. Jangan lagi pakai hanya, tolong. Jadi pesannya Mrs. Devi itu tolong ya Pak gitu. Ini bukan masalah yang sederhana karena nantinya bisa menjadi cikal bakal terhadap kejahatan yang lebih besar. Jadi jangan dikecilkan dengan hanya memakai hanya dicolek-colek aja. Nanti kalau anak bapak ini dicolek gimana Pak? Ya kan? Oke, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen.